Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Trip. Oke, pada video kali ini saya ingin kembali lagi ya menceritakan sebuah kisah nyata yang memang ini menurut saya menarik ya, bukan kisah horor atau apapun itu, tapi ini menarik, guys. Dimana kisah nyata ini berasal dari ada satu orang pria nih ya, dari desa habis itu merantau ke kota. Nah, saat di perantauan ini dia ini diperebutkan sama 4 cewek, guys. Bayangin, diperebutkan sama 4 cewek plus sama orang tuanya udah setuju dah kalau kalau mau nikahin anaknya ini. Waduh, luar biasa ya kan. Oke, kita buka langsung aja ya. Jadi pada tahun 2008 ya, ketika si pria ini SD sampai SMP-nya itu ada di desa, guys. Ya, di desa awalnya sana. Habis itu 2008 dia pindah ke kota ya untuk melanjutkan sekolah SMA. Tapi pindah ke kota, guys. Nah, ke kota ini dia tinggal bersama saudaranya. Nah, singkat cerita, karena memang kita kasih note dulu ya. Si pria ini, si cowok ini memang memiliki perawakan yang ganteng ya kan, tinggi, putih, ganteng, hidung mancung gitu ya. Istilahnya kalau cewek normal suka lah ya ngelihat. Nah, makanya pantas ya kalau dijadikan rebutan oleh 4 cewek ini. Tapi si pria ini memang berasal dari keluarga yang tidak punya ya, keluarga sederhana lah ya, bukan dari keluarga yang kaya raya. Nah, di sini saya akan ceritakan urut-urutannya, maksudnya dari cewek satu persatu ini, dari mulai background dan lain-lainnya. Nah, cewek yang pertama ya, ketika dia eh, awal ceritanya kenal dengan cewek yang pertama ini ketika si pria ini bermain ya ke rumah teman satu kelasnya. Habis itu temennya ini punya tetangga cewek. Nah, begitu pas si pria ini lagi ngobrol nongkrong, nah ya kan, kita panggil saja si Doni lah ya. Jadi si Doni ini ketika ngobrol dan nongkrong, ada tetangganya cewek itu cantik, bro, cantik ceweknya. Lihat dari dalam rumah gitu ya, wah kok ada cowok ganteng, nah kan gitu. Singkat cerita, ketika si Doni ini udah pulang, nah temennya si Doni ini nih baru WA, Don, ini ada cewek yang mau kenalan. Nah, si tetangganya itu, guys. Nah, singkat cerita tuh kenalan adalah ya, dikasih nomor HP, habis itu ketemuan. Nah, setelah ketemuan inilah si cewek ini benar-benar kegirangan ya, karena menurut dia mungkin si Doni ini cocok ya kan, dan sangat ganteng gitu ya. Nah, setelah kenal seminggu, si cewek ini ngebet nih ya kan, ngebet bahkan sampai ninggalin pacarnya, guys. Jadi si cewek ini sudah punya pacar, tapi pacarnya ditinggalin, guys, biar bisa jadian sama si Doni ini. Wah, ini seru nih. Nah, setelah itu baru aja kenal seminggu tapi udah pengen jadi pacaran. Ya sudah, kayak jadian gak jadian ya milih dekat aja dulu. Nah, singkat cerita si pacarnya cewek ini baru nih gak terima kan, ngajak ketemuan bla 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 bla. Nah, si Doni ya santai aja karena memang si ceweknya ini yang ngebet deketin dia. Dan akhirnya jelas dong si cewek ini milih si Doni. Nah, background dari si cewek ini, dia ini anak dari PNS ya, dua-duanya guru, tapi dia memiliki lahan lahan sawah dan perkebunan yang luas gitu ya di desanya gitu ya, di tempatnya. Jadi bisa dibilang kaya lah ya. Kaya, mau nggak kaya gimana gitu ya. Di tahun 2008 awal-awal ada HP touchscreen tuh kan, HP Nokia. Nah, sedangkan si Doni ini ya HP-nya itu HP kentang gitu ya. Sedangkan si cewek ini terlalu FOMO ya, terlalu menginginkan foto-foto dari si Doni ini. Akhirnya ya dengan mudahnya dia kasihkan HP-nya apapun yang si Doni mau itu ya. Kalau kalau si Doninya memang memanfaatkan ya pasti dikasih, bro. Bayangin aja itu HP Nokia touchscreen ya, pertama aja pertama muncul
itu dengan mudahnya, udah kamu bawa aja ini HP. Nah, waduh ya, tapi si Doni menolak guys, ya menolak. Habis itu apa namanya, silaturahmi ke rumahnya, orang tuanya ya menyambut baik gitu ya. Bahkan hubungan ini terasa apa ya, terasa hambar ya, hambar karena uh, terpisah sama jarak. Jadi singkat cerita ini sampai lulus dengan SMA, si cewek ini udah kuliah, tapi nggak kayak pacaran, nggak pacaran gitu ya. Nah selama itu hadir lagi cewek kedua guys, ya yang bahkan si cewek pertama ini disuruh nunggu sampai dia lulus kuliah. Nah si Doni ini ya sabar, jangan jangan nikah dulu, tapi kan ya hubungannya LDR gitu ya. Jadi itu udah dipanjer, tahu dipanjer gak sih, udah di booking sama orang tuanya si cewek pertama ini guys, tapi gak jelas lah ya karena memang jaraknya jauh. Nah di saat waktu itu ada lagi cewek ya kenalan si Doni ini nih sama anaknya pengacara bro. Waduh itu beneran ya, ceweknya itu sampai apa namanya bela-belain gitu ya. Nah jadi si Doni ini ketika lulus sekolah itu dia merantau lagi ke kota yang lain untuk bekerja karena gak mungkin kuliah guys. Nah sampai si cewek ini, anak pengacara ini ceweknya manja guys, gak pernah kemana-mana. Tapi berhubung tergila-gila sama si Doni, dia ini nekat guys, nekat untuk pergi sendirian nyamperin si Doni di kota yang lain. Wah ini beneran ya, udah dibawa ke rumahnya, dikenalin sama bapaknya. Nah di sini inti dari cerita ini itu si Doni ini uh, pengen mempertahankan harga dirinya, maksudnya itu gak mau memanfaatkan ya kan. Secara si Doni nakal ini mau morotin itu cewek-cewek, udah hidup dia enak dah. Tapi si Doni gak mau kayak gitu. Ya dibawa kenalan, bapaknya ada itu, pengacaranya bro, badannya besar, kumisnya, waduh, pokoknya ngeri lah ya. Nah di situ si Doni akhirnya ngedown karena memang wah bapaknya pengacara bro, rumahnya gedung besar, waduh, sedangkan dia kan cuma dari kampung gitu ya. Akhirnya secara nggak langsung itu si Doni perlahan menjauh. Padahal ini anaknya ini udah ngebet. Kalau orang tua kan ya, kalau anak udah pengennya ini ya udahlah gitu ya. Padahal itu ya kalau misalkan diseriusin ya aslinya direstuin aja gitu ya. Itu beneran, anak pengacara misalkan si Doni ini meminta apa aja pasti dikasih itu guys ya. Nah jadi kembali lagi gitu ya, si Doni ini kalau misalkan mau morotin itu cewek-cewek, udah dia nggak usah kerja pun bisa dapat duit ya. Jadi cewek-cewek itu bener-bener apa ya, ya memang orang tuanya yang kaya ya kan, nggak ikut cari uang apa sudah. Nah cewek yang ketiga ini ya, ini posisinya masih belum berakhir nih. Cewek yang ketiga ini dapat kenalan lagi. Jadi si Doni ini kenalan sama cewek, habis itu si cewek ini begitu kenalan tuh langsung suka gitu, langsung ngebet gitu ya. Wah kuat juga nih ya kan si Doni ya. Cewek yang ketiga ini anak dari kepala suatu dinas ya, dan ibunya ini kepala sekolah TK sama PAUD. Wah pokoknya ya kaya raya juga guys, kaya kaya. Nah kebetulan si cewek ini sama ibunya ini suka nonton Korea, jadi secara gak mau wajahnya si Doni ini dimirip-miripin ya kan sama artis Korea itu ya, ya gak tau lah siapa namanya. Itu juga sama guys, sampai ya om ibunya itu ya, kalau si Doni ini datang ke rumahnya itu teriak-teriak dia, ini loh calon mantu saya, ini loh calon mantu saya. Waduh bayangin guys ya, istilahnya ini si Doni ya kalau mau sama dia udah deh ya, mau apa aja pasti turutin. Bahkan ketika anaknya ini cewek yang ketiga ini lulus sekolah itu mau dikuliahin di tempat si Doni kerja, maksudnya itu di kota si Doni kerja. Contoh misalnya si Doni kerja di Surabaya gitu ya, nah itu anaknya itu mau dikuliahin di Surabaya, suruh si Doni nitip gitu ya. Bayangin ya, kan kita belum nikah gitu ya, kok berani-beraninya dia nitipin anak ke cowok lah kasarnya. Nanti
saya carikan kontrakan, kamu tinggal mantau aja, jagain gini-gini. Waduh, beneran ya, memang kalau orang kaya itu aduh udah deh ya. Nah di sini menariknya, karena memang apa ya, kembali lagi si Doni ini minder guys. Si Doni ini minder, habis itu ya nggak mau lah ya, harus tetap seorang laki-laki harus tetap punya harga diri gitu ya. Akhirnya perlahan-perlahan menjauh lagi ya. Jadi memang ketika setiap kenalan itu cewek itu langsung seneng dan ngebet banget sama si Doni, dan kebetulan orang tuanya juga pun nggak tahu kenapa itu langsung otomatis merestui gitu ya. Misalkan mau serius ya itu apa namanya, dikasihkan gitu ya, diizinkan gitu ya. Kalau si Doni mau apa aja gitu ya, mau kerja atau mau usaha apa aja, itu siap mereka modalin semua gitu loh. Cuma kan si Doninya gak mau kembali lagi ya kan. Ini kalau yang cowok-cowok yang apa namanya, nggak mau kerja keras, memanfaatkan situasi, ya udahlah tinggal morotin cewek-cewek itu aja udah bisa. Nah renggang, akhirnya istilahnya di setiap hubungan si Doni itu gak ada kata putus gitu ya, cuma si Doninya aja yang menjauh gitu, sampai ceweknya tuh bosen, akhirnya renggang. Nah itu sampai di cewek yang ketiga ini si Doni itu sampai dicari-cari guys, diuber-uber gitu ya sama kakaknya sama itunya, tapi ya gimana ya, si Doninya juga gak mau gitu ya, minder. Nah setelah dari cewek ketiga langsung ke cewek keempat guys. Nah ini lebih epic lagi ya. Cewek empat kenalan ya, sama ya, kenalan kita ini ada mak comblangnya gitu ya. Jadi si Doni ini punya teman kos. Ketika si Doni ini tiap malam minggu selalu di kosan, sayangnya sama teman kosnya itu ke pacarnya itu disuruh carikan cewek lah ya buat nemenin si Doni. Begitu juga ya, kita biar double date ya, biar ngedate-nya double gitu. Ketemuan di restoran, ngobrol-ngobrol tukeran HP ya, begitu sama, gak nyampe seminggu udah ceweknya itu langsung nembak gitu ya. Kebanyakan ini ceweknya nih yang ngebet, yang menyatakan seneng duluan gitu ya. Si Doni nggak pernah nembak duluan. Nah itu juga nggak tahu ya, kuat sekali ini. Nah bayangkan ya, dari mulai ketemu gak nyampe seminggu itu cewek udah ngebet lagi, pengen sama si Doni. Nah si cewek ini kebetulan dia sudah bekerja jadi perawat di salah satu rumah sakit ya. Dan kebetulan bapaknya ini, nah ini nih, bapaknya ini pangkatnya mungkin udah tinggi ya guys, di Kodim ya, di Kodim, entah itu nggak tahu jenderal atau apalah, pokoknya pangkatnya udah tinggi guys ya. Ketika dibawa ke rumah itu, nah memang umurnya yang cewek keempat ini lebih tua daripada si Doni guys. Jadi ketika si Doni diajak ke rumah, kebetulan rumahnya itu besar tingkat dan itu kosong. Jadi orang tuanya ini udah punya rumah dua. Bayangin aja nih, udah punya rumah dua. Begitu dikenalin, besoknya ya orang tuanya udah tahu, ya maksudnya udah tahu wujud fisiknya si Doni yang suka diceritakan itu. Besoknya langsung itu si cewek minta serius ya. Bayangin aja ya, si Doni yang masih bau kencur ya, masih kerja aja ya, masih di restoran gitu ya, udah diajak serius, udah diajak nikah. Ketika bapaknya itu kan, bayangin aja ya, bapaknya itu kan tinggi besar ya, kepala Kodim guys ya, pokoknya di daerah apa, di Kodim, tapi dia udah tinggi guys, ada pengawalnya juga kan. Begitu si Doni dipanggil, gimana kamu suka sama anak saya, kamu mau serius sama anak saya? Waduh bayangin aja ya kan. Ini si Doni kembali lagi ngedon mental ya, sadar diri gitu ya, karena memang tetap harga diri lebih diutamakan si Doni ini ya, terlalu idealis lah. Dia ngomong, pak saya ini masih bekerja di restoran, gaji masih kecil, belum punya rumah, ya merendah lah kasarannya ya, realistis. Udah kamu gak usah bingung rumah, saya kasih kamu rumah, itu rumah yang biasa kamu main itu ya, udah itu aja tempatin. Waduh,
kalau masalah kerjaan nanti kamu saya masukkan ke anggota saya. Waduh, ya udah cocok, kamu tinggi ya, putih ya, habis itu cocok lah, udah masuk kriteria, saya masukkan kamu jadi anggota saya. Waduh, ya kalau misalkan si Doni itu mau, waduh enak sekali ya kan, waduh ketiban ketiban durian ini ya kan. Nah tapi di situ si Doni kembali lagi ya kan, menegaskan bahwa nggak bisa, masih belum siap lah ya kalau untuk serius, dan akhirnya secara nggak langsung dihindari, dijauhi lama-lama. Ya ceweknya ini kan bosen juga gitu ya. Nah dari keempat cewek ini gitu ya, jadi memang si Doni ini apa ya, mempunyai pesona yang memang bikin cewek itu kelepek-kelepek ya. Pada ya gitu bikin pesonanya, karena memang apa ya, itu uh, ulet, habis itu gak mau enaknya aja, gak morotin cewek, gak manfaatin cewek gitu ya. Jadi kalau misalkan itu si Doni ya tinggal milih sama empat itu cewek, aduh udah deh lah ya. Yang satu anaknya PNS, punya sawah banyak. Yang kedua anaknya pengacara ya. Yang ketiga anaknya kepala dinas ya, dan ibunya punya sekolah TK sama PAUD, kepala sekolah. Yang keempat itu bapaknya anggota, ya istilahnya ya tentara lah ya, yang memiliki jabatan yang sudah tinggi gitu ya. Tapi sama si Doni dijauhin semuanya, ditolak semuanya ya, karena memang apa ya, biar gak jomplang ya. Idealisnya si Doni ini memang mencari istri atau pendamping hidup ya yang setara saja lah ya. Oke guys, terima kasih guys, kita lanjut di next part selanjutnya ya.